Bab 391, Kenalan, 2. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Ada 6 orang yang mengambang di depan gua. 2 di antaranya sangat mengenal Xiao Yu. Mereka adalah Han Yue dari keluarga Han, dan yang lainnya adalah Souls, yang berulang kali menggunakan trik untuk menghitung triknya. Di lengannya yang patah, lengan bajunya berkibar, dan wajahnya ada di sini. Di depan pegunungan yang tertutup salju putih, itu lebih suram dan mengerikan, dan hawa dingin yang menusuk sesekali melintas di matanya. Dari keduanya, ada 4 lagi. Keempat orang ini tampak seperti penjaga, melindungi Han Yue dan Souls. Mereka melayang di udara, mengirimkan penindasan yang kuat, dan mereka semua dalam keadaan paling suci. Xiao Yu, yang bermaksud menyerang, menjadi tenang. Keempat master dari kelas paling suci, meskipun mereka tidak dianggap dari sudut pandang usia, bagaimanapun juga adalah keberadaan kelas paling suci. Kekuatan Xiao Yu saat ini hampir tidak mampu menghadapi 1 atau 2 orang. Dia berkibar di balik batu besar. Lebih baik biarkan mereka pergi dan menjelajah terlebih dahulu. Jika ada bahaya, biarkan mereka menanggungnya. Aku hanya mengambil barang murahan dari belakang, kata Xiao Yu diam-diam. 6 orang dari Han Yue berdiri di pintu masuk gua dan tidak berani masuk ke dalamnya. Jelas mereka juga memiliki beberapa ketakutan akan situasi di dalam. Tuan, izinkan aku memeriksa apa yang terjadi untuk berjaga-jaga, kata Souls. Baiklah, tidak apa-apa. Han Yue mengangguk. Souls berkibar, dia mendarat di gua dengan ringan, memejamkan matanya sedikit, lalu membukanya lagi, dan melihat seorang pria dingin melintas di matanya, seolah-olah ada 2 yang substantif di matanya. Sinar cahaya jatuh ke dalam gua, dan semuanya muncul di hadapannya. Butuh waktu lama bagi Souls untuk melihat ke belakang. Bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu? Han Yue bertanya. Souls mengerutkan kening. Aku tidak melihat apa-apa. Tampaknya ada gelombang energi aneh di dalamnya yang menghalangi pupilku. Tidak peduli apa, masuklah dan lihat. Han Yue mendengus dingin. Tuan tidak bisa. Seorang mahaguru buru-buru menghentikannya. Saya hanya merasa bahwa ketika Souls mengintip ke dalam situasi itu, ada gelombang energi samar, dan mungkin ada kekuatan yang sangat kuat yang tersembunyi di dalamnya. Kami mengambil risiko mungkin berbahaya untuk masuk. Han Yue melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, apakah tidak mungkin untuk menyerah di sini? Jika tidak ada pasukan penjaga di Gunung Sueluo, orang-orang telah menemukan misterinya. Kali ini sesepuh mengirim saya ke sini untuk mendapatkan cahaya malam ya, cahaya ilahi ini sangat penting bagi saya dan kelompok saya di Pulau Suci Malaikat. Itu harus diperoleh. Petik 2. Cahaya malam yang ekstrim. Ternyata cahaya kemasan ini disebut Jie Senguang, dan Xiao Yu diam-diam mengatakan bahwa itu dapat memengaruhi masuknya Han Yue ke Pulau Malaikat, dan kekuatannya jelas luar biasa. Xiao Yu menemukan cara mendapatkan cahaya malam yang ekstrim. Xiao Yu. Pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari belakang Xiao Yu. Suara ini seperti guntur dan pecah, meremas angin dingin yang menjerit dari puncak Gunung Sueluo. Xiao Yu terkejut. Ketahuan. Dia menoleh ke belakang dan melihat 3 orang datang dari bawah gunung, dipimpin oleh seorang pemuda, tampak berusia 24 tahun, diikuti oleh 2 orang paling suci. Gao Jun. Xiao Yu tidak dapat menahan diri untuk mengingat informasi tentang Gao Jun di antara semua tuan muda teratas di benua Qiao yang dikumpulkan di kota suci. Pada saat itu, ada juga gambar, yang tidak berbeda dari orang-orang muda di depannya. Gao Jun, beruang gila yang terbunuh, dan Gao Jie, salah satu dari 3 tokoh utama generasi muda Gao. Jie, seruan Gao Jun juga mengejutkan Han Yue dan yang lainnya. Awalnya, 3 kata Xiao Yu sangat tabu bagi mereka. Hampir seketika, mereka semua terbang dan membentuk lingkaran dengan Gao Jun. Xiao Yu, haha, kamu datang untuk mati. Han Yue tidak dapat menahan tawa keras ketika melihat Xiao Yu. Sejak ditemukan, Xiao Yu tidak perlu lagi bersembunyi. Dia melompat ke batu besar dan berkata sambil tersenyum, jika aku tidak memikirkannya sekarang, aku tidak akan ditemukan. Sudah terlambat. Gao Jun mencibir. Aku tidak akan membuat kesalahan kedua seperti ini. Xiao Yu mengangkat bahu. Gao Jun perlahan mengeluarkan pisau panjang yang tajam. Di bawah cahaya salju, pisau panjang itu bersinar dengan dingin, dan ujung pisau mengirimkan rasa tajam yang tajam. Kamu membunuh banyak tuan di keluargaku.
hari ini akan membuatmu membayar. Rasa membunuh yang kuat berdesir darinya. Ribuan salju berkibar dengan dingin. Jumlah tuan teratas di generasi muda Gaojia adalah yang terbesar, dengan total 11, yang tidak jauh lebih buruk daripada 7 keluarga kuno dan besar. Sekarang aku telah membunuh 9. Xiaoyu perlahan mengeluarkan sarung tangan penguasa dan meletakkannya di tangannya. Jika kau membunuh Gao Jun lagi, hanya Gao Jie yang akan tersisa. Keesokan harinya, Gao Jie akan disingkirkan, maka generasi baru keluarga Gao akan disalahkan, dan hari kematian sudah dekat. Haha, Gao Jun tertawa keras. Dia menunjuk Xiaoyu, kau di sini dan kau ingin hidup. Ayo lakukan bersama, bunuh Xiaoyu. Souls berteriak. 2 dari 4 guru paling suci dari keluarga Han segera naik ke langit, 2 lainnya melindungi Han Yue dan Souls, dan 2 guru paling suci di belakang Gao Jun itu juga terbunuh dari kiri dan kanan. 4 guru paling suci bergabung untuk menyerang. Mereka membentuk lingkaran. Aku tidak tahu bagaimana aku membandingkan dengan kekuatan guru yang paling rendah sekarang, kalau tidak, cobalah saja. Xiaoyu bergumam dalam hatinya, dia menangkap Lei Ling Xuanbing. Pedang surgawi tertinggi Monfal diambil oleh Raja Penjara Surgawi dan Raja Hati Surgawi. Kehilangan bukti ini, Xiaoyu hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Bunuh, teriak Gao Jun. Keempat master suci itu menembak pada saat yang sama, keempat pedang terangkat pada saat yang sama, 4 gelombang energi dahsyat mengembun keluar, memicu langit dan salju, membentuk badai salju yang dingin. Fluktuasi yang kuat membuat Xiaoyu diam-diam menangis. Kekuatan ini terlalu besar, angin dan hujan bergerak seperti cahaya. Tubuh Xiaoyu segera berubah menjadi mangdingin. Jika Yulong naik ke langit, dia naik ke langit, di luar jangkauan serangan keempat master paling suci. Boom! Gelombang kekuatan besar datang, dan seolah-olah longsoran salju akan mengikis Gunung Sueluo, tetapi Gunung Sueluo sedikit berbeda. Jika Anda mengubah gunung salju lainnya, longsoran salju mungkin benar-benar meletus. Hanya di sini, legenda adalah Tianwang tidak ada kekuatan yang dapat dihancurkan oleh seorang master yang dapat menyebabkan longsoran salju. Ledakan kekuatan itu langsung menyebabkan Xiaoyu merasakan akibatnya. Oh, tepat setelah gelombang itu, Xiaoyu memotongnya dengan pukulan backhand dan langsung merasakan lengannya sedikit mati rasa dan tubuhnya terlempar tak terkendali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Kekuatan dari 4 guru paling suci itu benar-benar sangat kuat. Menurut perkiraannya, saya khawatir 2 guru paling suci itu tidak akan mampu mengatasinya, apalagi 6 guru paling suci. Ayo, Xiaoyu segera membuat keputusan, tanpa sedikit pun jeda, menggoyangkan sayap Dewa Teratai Hitam, dia harus meninggalkan Gunung Sueluo, bagaimana mungkin Gao Jun, Han Yue dan yang lainnya setuju. Bunuh, seru Han Yue, untuk sementara waktu, 4 guru suci teratas membantai lagi, dan Gao Jun juga memanfaatkan mulut Xiaoyu ketika Zhen Fei memotongnya di udara. Xiaoyu mendengus dan menyapu dengan pukulan backhand. Serangan Gao Jun itu dikalahkan, dan dia juga memanfaatkan udara untuk lepas landas lagi. Melihat keempat master tingkat paling suci diserang, dia mencibir dan mengendalikan Thunder Ling Xuanbing dengan kedua tangan. Raungan, Lei Ling Xuanbing segera berubah menjadi Warcraft aneh, dampak liar. Ledakan. Keempat master paling suci terguncang ke belakang, dan Warcraft aneh itu hancur, berubah menjadi Thunder Ling Xuanbing, dan terbang ke tangan Xiaoyu. Dia tidak memberi master suci kesempatan untuk mengejarnya, dan dia menebasnya dengan punggung tangannya, menghadap gua, dan 7 lampu pedang pecah dan jatuh ke dalam gua. Segera setelah itu, sebuah kejutan datang dari gua cahaya pedang Xiaoyu terbenam ke dalam gua dan segera menyebabkan respons yang luar biasa. Gelombang kekuatan agung berlalu darinya, membentuk angin kencang yang tidak dapat menstabilkan semua orang. Raungan, seekor naga yin bertiup dari gua. Panjang, Xiaoyu menjerit dan buru-buru mengguncang Black Lotus Godwing. Dia berada sekitar 300 meter jauhnya dalam sekejap dan menghindarinya. Dia tidak ingin terpengaruh oleh kekuatan misterius di dalam gua. Erangan naga itu sudah mengejutkan. Ras naga telah lama punah. Hari ini, ada naga yin. Ini adalah naga yin murni, tidak seperti raungan binatang naga-naga yang mirip dengan naga-naga, karena naga yin mengirimkan kekuatan naga yang unik, yang merupakan roh kendali unik dari keluarga naga. Metode kekuatan, tidak ada ras, tidak ada Warcraft yang bisa belajar. Han Yue,
Gao Jun dan yang lainnya juga berangkat untuk pertama kalinya. Mereka semakin dekat ke gua, dan segera menjadi tidak stabil oleh angin dingin yang terbentuk, dan kekuatan penindasan yang dihasilkan oleh Long Wei yang kuat membuat mereka hampir mati lemas dan melarikan diri, agar tidak terhantam keras oleh keberadaan gua. Raungan, Long Yin meledak di dalam gua. Paksaan yang tak terlukiskan diteruskan, dan orang-orang yang tertindas mundur satu demi satu. Xiao Yu adalah yang tercepat. Melihat situasi ini, melambaikan pisau adalah pisau putar terbang yang tidak pasti. 7 lampu pisau bersilangan menjadi jaring pisau. Jatuh dengan sangat kuat. Keempat Master Suci menembak pada saat yang sama. Kekuatan gabungan mereka bahkan lebih besar. Mereka langsung menghancurkan 7 pisau, dan ada gempa susulan yang kuat. Ini membuat Xiao Yu tersenyum pahit. Bagaimanapun, dia bukan lawan, mengguncang teratai hitam. Dengan cepat melarikan diri dari Gunung Sueluo. Snow Luo Sandian, Long Yin meledak. Gelombang energi besar juga terpancar dari Gunung Sueluo, mengejutkan sekitarnya, sehingga semua kehidupan di Gunung Sueluo melarikan diri. Xiao Yu meninggalkan Gunung Sueluo dan mencuri sayap Dewa Teratai Hitam, berbicara secara diam-diam. Tampaknya ada naga-naga yang punah di Gunung Sueluo. Tidak heran tidak ada yang pernah masuk. Dia hanya kembali ke penginapan dan pergi menonton Han Yue, Gao Jun dan yang lainnya seperti macan tutul putih salju. Tidak ada yang akan menyadarinya sama sekali, itu paling cocok untuk ini. Dia tidak berencana untuk berhenti di situ. Karena Gao Jun ada di sini, Xiao Yu tidak punya rencana untuk membiarkannya pergi hidup-hidup. Belum lagi bahwa keluarga Gao adalah pelopor yang bermusuhan, itu hanya karena mereka memimpin dalam menyerang kota Langya dan membunuh raja tentara bayaran Zhou Zuowen. Xiao Yu tidak bisa menjaga keluarga Gao tetap hidup, belum lagi bahwa 11 anggota terkuat dari generasi muda Gao terbunuh 9, jika semuanya terbunuh, keluarga Gao akan memiliki kesalahan, jadi Xiao Yu tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam aspek apapun. Macan tutul salju tidak kembali sampai malam berkabut dan membawa berita. Han Yue dan Gao Jun tinggal di sebuah penginapan bersama. Keluarga Gao awalnya memilih untuk mematuhi keluarga Han. Mereka juga dianggap sebagai aliansi, jadi mereka tidak memiliki banyak kewaspadaan satu sama lain. Jika mereka tinggal di tempat tinggal alami, mereka masing-masing memiliki rumah sakit silang, di samping satu sama lain, dapat saling berhadapan. Sebagai tanggapan, Han Yue memiliki 4 guru paling suci, yang melampaui kemampuan Xiao Yu untuk bersaing. Dia pertama-tama memilih Gao Jun untuk memulai, dipimpin oleh macan tutul salju, dan datang ke penginapan-penginapan itu. Melalui operasi tanah, Xiao Yu dengan mudah menyembunyikan semua orang dan memasuki kamar kosong di seberang halaman. Pada saat ini, salah satu dari 2 guru paling suci sedang duduk di halaman, berlatih, dan mencegah orang lain menyelinap masuk, semua suara dalam jarak 30 meter ke telinga. Ada seseorang yang tinggal di sebelah kamar tempat tinggalnya, dan ada orang-orang yang pergi ke timur. Menurut tingkat suara, napasnya lemah. Xiao Yu menilai bahwa guru berikutnya adalah guru tertinggi lainnya. Xiao Yu mendengarkan dari samping. Napasnya teratur dan tampaknya tertidur. Dia menghentakkan kakinya dengan ringan dan dengan mudah menggunakan cangkul tanah untuk mencapai jendela di bagian belakang kamar sebelah. Dia menahan napas dan melihat ke dalam, tetapi dia melihat bahwa guru yang paling suci sedang berbaring di tempat tidur tertidur, bernapas dengan teratur. Tampaknya Xiao Yu tahu bahwa guru seperti ini dapat dirasakan oleh mereka jika mereka memiliki suara dalam tidur mereka. Xiao Yu menyimpulkan jarak dari tempat tidur dan mengeluarkan pisau terbang Xing Yue. Dia tidak memilih Lei Ling Xuanbing. Senjata itu terlalu besar. Ketika dia mengayunkannya, itu mudah menyebabkan suara angin dan ditemukan. Jari telunjuk dan jari tengahnya menangkap Xing Yue Fei Dao dan dengan lembut menghentakkan kakinya. Seni tanah, 11 meter. Itu terjadi tepat di depan tempat tidur. Xiao Yu tidak berhenti sama sekali. Tidak pergi untuk melihat apakah itu ditemukan. Pergelangan tangannya terbalik, dan Xing Yue Fei Dian menyinari leher orang itu dengan cahaya dingin. Apa? Ketika Xing Yue Fei Dao milik Xiao Yu menyentuh pria itu, dia tiba-tiba membuka matanya. Rasa dingin yang meledak dari Xing Yue Fei Dao tiba-tiba membangunkannya dan melihat cahaya dingin berkelebat di depannya, hampir seperti suara bawah sadar. Seruan, pukulan refleks yang dikondisikan. Puff! Xiao Yu mengabaikan tinju itu. Xing Yue Fei Dao melewati leher pria itu, mengambil bunga darah, memotong tenggorokannya,
dan tinjunya berhenti di depan dada dan perut Xiaoyu. Meski begitu, Xiaoyu, yang juga terkejut, hampir muntah darah, kram di perutnya, maju mundur 2 langkah, buru-buru melakukan operasi tanah, meninggalkan ruangan, mengeluarkan anggur mimpi, dan bahkan minum beberapa teguk. Jeritan pria itu juga menarik perhatian guru paling suci di luar, dan dia masuk. "Siapa yang melakukannya?" kata guru paling suci, jengkel ketika dia melihat tubuh rekannya. "Aku yang melakukannya." Tawa datang dari luar. Guru suci menoleh dan melihat Xiaoyu berdiri di jendela. "Aku tidak ikut campur dalam masalahmu, kamu seharusnya senang, bahkan berani memprovokasiku, aku tidak tahu hidup atau mati." Xiaoyu mencibir, "Biarkan aku membunuh Gao Jun, dan kemudian datang untuk membunuhmu." Setelah dia selesai berbicara, dia terbang menjauh dan menghilang. "Tidak baik, Guru Jun." Wajah guru paling suci tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru bergegas keluar. Begitu dia bergegas ke pintu, dia merasakan angin dingin yang dingin datang. Xiaoyu sama sekali tidak membunuh Gao Jun, tetapi muncul di pintu, mengeluarkan Lei Ling Xuanbing, dan membantingnya ke dada guru paling suci yang bergegas ke arahnya. Tidak, pria itu terkejut. Ini sama saja dengan kematiannya. Pada saat hidup dan mati, pria ini menunjukkan kekuatan alam suci. Dia mengubah bentuk tubuhnya ke depan untuk menghindar ke kiri, tetapi saat dia melintas, cahaya dingin memancar dari tangan kiri Xiaoyu. Pedang terbang Xing Yue, ambush. Pria itu begitu tercengang sehingga saat ini, dia masih bereaksi dan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke arah tubuh. Pedang terbang Xing Yue gagal mengenai kunci, tetapi dimasukkan ke bahu kirinya. Dengan rasa sakit yang hebat, tubuhnya berkedip. Xiaoyu melangkah maju. Keterampilan bertarung ruang angkasa, kekacauan. Kekuatan berdarah terbentuk, mengikat pria itu di sana. "Rusak!" Guru suci itu berteriak dengan marah, dan kekuatan pengekangan tiba-tiba hancur, tetapi prajurit guntur Ling Xuan berikut tiba-tiba jatuh dengan sikap yang ganas. Setelah berulang kali menghindari si pembunuh, dia tidak dapat melarikan diri lagi. Lei Ling Xuanbing membelahnya menjadi 2. Xiaoyu tidak merasakan sedikit pun kegembiraan dalam membunuh dan membunuh 2 master tertinggi secara berturut-turut. Meskipun kecepatan pembunuhannya sangat cepat, dia benar-benar menyadari kekuatan master tertinggi. Master paling suci pertama masih bisa merasakan pembunuhannya dalam tidurnya. Anda harus tahu bahwa dia menggunakan teknik tanah, dan dia terbunuh sebelum dia terbunuh. Yang kedua bahkan lebih kuat, dia benar-benar menghindari trik pembunuhan 1 pukulan berturut-turut. Jika trik terakhir ini juga dihindari, Xiaoyu benar-benar hanya bisa memilih untuk mundur. Panggilan. Xiaoyu menghela nafas lega, membawa Lei Ling Xuanbing, dan berjalan ke pintu berikutnya. Dia ingin membunuh Gao Jun. Keluarga Gao telah melatih 11 tuan muda. Ini akan menjadi orang ke-10 yang dibantai olehnya. Dia ingin keluarga Gao menurun sepenuhnya dari sana. Tanpa kebangkitan generasi baru, yang ada hanyalah penurunan. Raungan. Seekor binatang buas meraung. Bum bum bum. Sebuah ledakan padat terdengar. Namun, ada perkelahian di belakang ruangan. Setelah Xiaoyu langsung mencapai ruangan, dia melihat bahwa Gao Jun telah memilih untuk melarikan diri dan diserang oleh macan tutul salju yang bersembunyi di balik ruangan. Dia memiliki banyak cat di tubuhnya untuk melawan macan tutul salju. Pertarungan ini juga menarik perhatian dari sisi lapangan. Raungan keras datang. Xiaoyu tahu bahwa itu pasti telah ditemukan oleh seorang master di sisi Han Yue. Saya khawatir dia akan bergegas untuk mendukungnya untuk pertama kalinya. Tanpa mempedulikan wajahnya, dia segera menerapkan metode ringan seperti listrik. 23 meter berturut-turut. Tiba-tiba muncul di belakang Gao Jun yang sedang berduel dengan macan tutul salju. Tentara guntur Ling Xuan milik Xiaoyu juga menebas seperti kilat. Gao Junlah yang menghancurkan macan tutul salju, menghabiskan kekuatan lama, dan gagal menghasilkan kekuatan baru. "Tian Luobu," teriak Gao Jun. Teriakannya adalah semacam teknik pertarungan sonik, dan topeng aura sonik menutupi Xiaoyu pada saat yang sama. Pada saat yang sama, dia dengan keras menggunakan gerak kaki unik Gao untuk menghindari serangan Xiaoyu. Seni bela diri ekstrim. Xiaoyu tiba-tiba memasukkan Lei Ling Xuanbing ke dalam tanah. Anda harus tahu bahwa saat ini, pedang Roh Kudus telah berubah menjadi prajurit roh guntur. Meskipun polanya masih agak samar, namun hampir tak terbatas jelasnya. Kekuatan Lei Ling Xuanbing dapat dibayangkan. Yah, tiba-tiba,
pisau panjang tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Masing-masing berkilauan dalam warna emas, dan penampilannya diselimuti lapisan api ungu yang menyala. Pisau-pisau ini mengelilingi Gao Jun. Xiaoyu menjadi gila. Pada saat ini, terdengar suara bantingan, dan Han Yue, Souls, dan 4 guru paling suci muncul di udara pada saat yang sama. Di antara mereka, Han Yue pertama kali mengambil gerakan dua tangan dan penutup sinar, yang merupakan kekuatan pemanggilan. Sosok Suzaku muncul di atas topeng. 4 guru paling suci menyerang Xiaoyu dari udara. Mereka ada di sini untuk menyelamatkan Zhao. Oh, Xiaoyu tiba-tiba mengeluarkan Thunder Ling Xuanbing, kekuatan yang kuat meledak, membentuk raungan, pedang panjang yang tajam itu tiba-tiba meledak, 3/4-nya mengenai serangan 4 guru paling suci, 1/4 Gao Jun terkunci dan dikepung. Bang bang bang, 4 bunyi bip, 3/4 pisau tajam semuanya hancur, dan 4 guru paling suci menghancurkan Xiaoyu seperti kilat, tanpa terhalang sesaat. Boom, keempatnya bergabung untuk membombardir. Kekuatan mereka tidak menyatu, tetapi masing-masing cukup untuk ditanggung Xiaoyu, dan mereka turun dengan cara yang menghancurkan. Xiaoyu menjerit dengan keras. Dia buru-buru menunjukkan cahaya seperti listrik, dan langsung berubah menjadi streamer. Melarikan diri, dia langsung menyerbu Gao Jun yang baru saja menahan serangan pisau panjang yang tajam. Gerakan tanah. Gao Jun mendesis liar dan menembak dengan sekuat tenaga. Di belakang ada 4 guru paling suci. Jika Gao Jun tidak bisa dijatuhkan, saya khawatir ada bahaya dikepung di sini. Xiaoyu menyipitkan matanya dan menatap pedang yang ditebas. Pergelangan tangannya berkedip. Pulanglah. Perisai yang rusak. 2 senjata tertinggi yang setara dengan pisau suci segera saling beradu. Klik, suara patah datang. Xiaoyu merasakan guncangan di lengannya, dan Lei Ling Xuanbing mendengar suara patah. Posisi bilah Lei Ling Xuanbing, sekitar 11 atau 2 cm panjangnya, benar-benar dipotong oleh Gao Jun, yang benar-benar melampaui harapan Xiaoyu. Dia ingin menggunakan Lei Ling Xuanbing untuk memutuskan senjata Gao Jun, setidaknya itu akan menyakitinya. Kejutan haus darah. Han Yue tiba-tiba berteriak, seluruh tubuhnya melonjak, matanya berlumuran darah, rambutnya berdiri, wajahnya acak-acakan, dan seluruh kekuatan tubuhnya meletus seketika, berubah menjadi cahaya berdarah, dan bertabrakan dengan keras. Xiaoyu mengepalkan tinjunya dengan tangan kirinya. Tinju naga, boom, kedua kekuatan itu bertabrakan. Xiaoyu mendengus dan melangkah mundur, sementara Han Yue berbalik di udara dan tertawa keras. Xiaoyu, kau sudah mati. Kata-katanya belum jatuh, 4 guru paling suci sekali lagi telah mencapai. 18 naga pertempuran berkumpul. Xiaoyu berteriak dengan keras, kekuatan langit dan bumi bergejolak hebat, 18 naga perang muncul di kehampaan, menyerbu ke segala arah, menutupi semua musuh. Patah, 4 guru paling suci bergabung untuk menyerang. 18 naga perang itu langsung meledak dan dengan mudah dipecahkan. Ketika cahaya agung itu menyala, mereka melihat leher Gao Jun dengan pisau yang patah. Namun, Xiaoyu menarik banyak guru dengan bantuan 18 naga perang itu. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk memegang Gao Jun, dan mengulurkan tangan untuk menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Oh, Xiaoyu mengangkat kakinya dan berjalan di sekitar sudut kaki Gao Jun. Di bawah rasa sakit yang hebat, kaki Gao Jun tertekuk, dan dia berlutut di tanah. Darah mengalir dari lututnya, dan Xiaoyu menyambar pisau di tangannya. Papap, pisau panjang itu ternyata terfragmentasi. Merasa pedang panjang ini telah hancur oleh Lei Ling Xuanbing, tetapi dia baru saja memotong Lei Ling Xuanbing, melihat Lei Ling Xuanbing yang belum selesai, Xiaoyu memiliki dorongan untuk mengutuk. Ini adalah senjata terpanjang yang mengikutinya. Saat dia bertarung, ternyata itu adalah pisau yang patah. Untungnya, pola samar itu tidak tersentuh. Kalau tidak, Xiaoyu akan benar-benar patah hati. Pola itu adalah dasar dari pedang guntur untuk menjadi prajurit misterius. Xiaoyu, apakah kamu pikir kamu membajak Gao Jun, dan aku tidak berani membunuhmu? Katakan padamu. Han Yuyin tertawa, aku akan membunuhmu. Xiaoyu berkata sambil tersenyum, benarkah? Kamu tidak takut keluarga Gao akan kembali ke keluarga Koreamu karena ini? Tentu saja tidak, nyawa Xiaoyu-mu bernilai 10 Gao Jun. Han Yuezhen tertawa, sekarang aku memiliki 4 guru paling suci di tanganku, membunuhmu adalah waktu yang tepat.
Oh, aku juga berpikir bahwa hidupku lebih berharga daripada Gao Jun. Xiao Yu mengabaikannya dan melanjutkan, tetapi keluarga Gao hanya membudidayakan 11 inti keluarga masa depan, dan sekarang generasi baru Dewa Harimau Segi Delapan. He Gaohan telah terbunuh, hanya Gao Jun dan Gao Jie yang tersisa. Jika Gao Jun mati, menurutmu apa yang dipikirkan keluarga Gao tentangmu? Han Yue yang menyeringai segera tersedak. Dia lupa ini. Baiklah, bagaimana dengan itu, aku membunuhmu. Siapa yang tahu bahwa Gao Jun mati karena aku? Aku dapat mengatakan bahwa kamu terbunuh lebih dulu. Aku membalasnya. Han Yue mencibir. Han Yue, Gao Jun cemas ketika mendengarnya. Xiao Yu tertawa terbahak-bahak, bodoh. Menurutmu siapa yang bisa kau tipu? Sekarang tidak ada 30 atau 20 orang yang bersembunyi di sekitar kita, apakah kau pikir kau bisa menyembunyikan masa lalu? Han Yue mendengar kata-kata itu dan menatap seorang master tertinggi. Master yang paling suci mengangguk sedikit, yang membuktikan pernyataan Xiao Yu. Wajah Han Yue langsung jelek. Tidak hanya jelek mencuri ayam, tetapi Xiao Yu lebih mampu menyimpulkan bahwa seseorang bersembunyi dan marah. Petik 2. Ada senyum cerah di wajah Xiao Yu. Kamu beri aku, berlutut Xiao Yu sengaja merayu guntur dan menerobos seluruh penginapan jika guntur pecah, dan merayu lebih banyak orang untuk menontonnya. Benar saja, angin dan langkah kaki di sekitarnya berisik. Jika ada sosok yang muncul di sekitar, intip di sini. Han Sao, wajah Souls tiba-tiba berubah. Dia terlalu menyadari kepribadian Han Yue. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia lebih suka membungkuk. Tetapi karena keluarga Han, dia mengembangkan kepribadian yang sombong. Dia tidak bisa memandang rendah orang lain, apalagi berlutut di hadapan musuh-musuhnya. Itu lebih sulit daripada membunuhnya, belum lagi begitu banyak orang yang menonton. Han Yue, Gao Jun menggeram, jika kamu menyelamatkanku, aku akan bersyukur atas hidupku. Belum lagi Gao Jun takut mati, tetapi mati, siapa yang ingin mati? Belum lagi Gao Jun hampir menjadi satu-satunya kandidat untuk patriark masa depan keluarga Gao. Masa depan seperti itu, bahkan lebih mustahil untuk mati. Biarkan aku berlutut untukmu. Otot-otot di wajah Han Yue bergetar. Xiao Yu berkata sambil tersenyum, ya, ini adalah konsekuensi darimu yang membujukku. Krek, krek, Han Yue mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan suara sendi yang tajam. Dia benar-benar meledakkan paru-parunya. Han Sao, jangan terpengaruh oleh Xiao Yu. Souls buru-buru berkata, dia sengaja mempermalukanmu. Jika kamu berlutut, kamu akan kehilangan muka, tetapi yang lebih penting kamu akan mendapatkan dukungan dari keluarga Gao. Bahkan jika Gao Jun masih sekarat, keluarga Gao akan membalas dan mendukungmu sebagai patriark berikutnya untuk menggantikan Bingwu. Bagaimana jika dia mempermalukanku lagi? Bisik Han Yuhan. Ada kilatan kekecewaan di mata Souls. Di matanya, mampu membungkuk dan meregang adalah pahlawan sejati, belum lagi sedikit kerugian, tetapi juga untuk mendapatkan pengembalian yang sangat kaya. Han Yue bahkan ribut tentang hal itu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Ken berkata, Han Sao, patriark dan wajah, pikirkan sendiri. Patriark, wajah, alis Han Yue berkedip, dan keinginannya untuk sang patriark juga menunjukkan ambisinya. Ini sudah terlihat oleh Souls. Di keluarga Han, Han Yue bukanlah pesaing yang paling kuat, belum lagi munculnya tarian es, telah membuat patriark tidak punya pilihan lain, dan masih tidak menyerah. Ini adalah sidacai yang khas. Dan orang seperti ini persis seperti yang ingin digunakan Souls. Aku akan mengatakan terakhir kali, berlutut. Xiao Yu menekan tangannya, dan Lei Ling Xuanbing segera memotong leher Gao Jun, seberkas darah tertinggal di sepanjang bilah pedang, menetes dari patahannya. Apa? Gao Jun menjerit kesakitan. Suara itu tampaknya menjadi tanda penyelamat hidup, yang sedikit mengubah wajah Han Yue. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, berkata, Xiao Yu, aku akan berlutut untukmu, kau harus membiarkan Gao Jun. Apa kau memerintahku? Xiao Yu mengejek. Han Yue tercekik beberapa saat, lalu ia teringat bahwa ia dalam posisi yang kurang menguntungkan dan dikendalikan oleh orang lain. Ia menarik napas dalam-dalam, menggigit gigi bajanya, dan berlutut perlahan. Oh, berlutut dengan satu lutut. Haha, Xiao Yu tertawa keras. Han Yue, kau selalu sombong dan kau tidak bisa hidup selamanya. Kupikir semua orang akan berbalik di sekitarmu. Aku tidak pernah menyangka kau akan berlutut padaku.
Biarkan Gao Jun. Han Yue menggertakkan giginya. Ya, Xiao Yu tidak mengangkat Lei Lingxuan. Kau menamparkan dirimu sendiri 100 kali dan berkata 100 kali. Aku Han Yue bodoh, dan aku membiarkannya pergi. Han Yue merasa sangat bersalah, dan ketika mendengar ini, ia berteriak, kau terlalu menggertak. Ia berdiri tiba-tiba, bunuh aku. Ketika Souls melihat ini, ia menggelengkan kepalanya diam-diam. Tidak, seru Gao Jun, tetapi suaranya terinfeksi. Lei Lingxuanbing yang tajam telah menggaruk lehernya, dan tengkorak besar terbang keluar. Sebuah panah darah melesat keluar dan mengenai Han Yue. Apa? Han Yue terkejut dan lari. Terbirit-birit, keempat master paling suci itu langsung melesat ke udara. Mereka sudah bersiap sejak lama dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Xiao Yu saling bertukar gerakan dengan kedua tangan dan dadanya yang terpisah lebih dari 10 cm, dan Lei Lingxuanbing segera dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata dan berubah menjadi bola cahaya, yang tiba-tiba melesat maju. Raungan, sebuah World of Warcraft yang aneh dan besar muncul di udara. Cahaya ungu dan emas pada tubuh Warcraft ini luar biasa, dan sayapnya membentang sejauh 10 meter, menutupi hampir seluruh halaman, dan dengan ganas menyerbu keempat master paling suci. Bum bum bum, selama tabrakan hebat itu, keempat master paling suci itu terhalang. World of Warcraft yang aneh itu juga menghilang, dan kembali ke tangan Xiao Yu ketika Lei Lingxuanbing terbang kembali. Dia mencabut macan tutul salju, melakukan teknik tembikar, dan kehilangan lebih dari 40 meter berturut-turut melintasi halaman. Mengejar, gerutu Han Yue. Tidak, Souls buru-buru berkata, Xiao Yu jago dalam seni tanah dan punya cara yang hebat. Kita akan mengejarnya, dia kemungkinan akan kembali untuk membunuh. Ini adalah perilakunya yang biasa. Han Yueki merobohkan tembok dengan pukulan, bukankah itu cukup? Sial, dia bahkan membuatku berlutut dan bercinta. Melirik mayat Gao Jun yang tanpa kepala, Souls menggelengkan kepalanya diam-diam. Han Yue benar-benar jahat. Dia tersenyum, lain kali dia tidak akan semudah itu. Aku telah menemukan kutukan dari raja. Sherlock, teknik itu disebut mantra King Kong. Saat mantra ini diucapkan, tanah akan menjadi sekeras emas dan besi dan tidak akan bisa dikotori. Lain kali adalah kematian Xiao Yu. Bagus, Han Yueyin berkata, aku ingin dia mati. Meninggalkan penginapan ini, Xiao Yu tidak segera kembali ke kediamannya, tetapi malah membuat beberapa lingkaran besar di ibu kota Raja Sueluo, dan memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya. Dia kembali ke kamarnya. Mengeluarkan Lei Lingxuanbing, Xiao Yu tidak bisa menahan perasaan. Itu terputus. Thunder Lingxuanbing ini sudah menjadi pisau sisa. Namun, pisau sisa juga bagus. Itu masih seorang prajurit misterius dan kekuatannya tidak berkurang. Namun, saat bertarung, saya takut untuk memperhatikan. Jarak yang bisa membunuh lawan mungkin sekarang terputus, tetapi tidak cukup. Bisakah saya terbiasa? Masih butuh waktu. Serangan terhadap Gao Jun cukup memuaskan. Hanya ada satu Gao Jie yang bisa diambil oleh generasi muda keluarga Gao. Dapat dikatakan bahwa keluarga Gao harus bertemu di masa depan. Pada saat yang sama, kegagalan Han Yue untuk menyelamatkan dinginnya Alpen juga ditakdirkan untuk membuat Han Yue dibenci oleh keluarga Gao, dan kemudian memiliki sesuatu dengan keluarga Han. Kontradiksi, ini adalah wali terbesar. Xiao Yu mengurung Lei Lingxuanbing di kamar sebentar, lalu menyimpannya. Keesokan harinya, dia bersembunyi di penginapan dan tidak keluar. Terutama karena kematian Yu Yuncao, Sekte Suci Teratai Hitam tiba-tiba menjadi gila. Orang-orang mencarinya kemana-mana. Untungnya, Sekte Teratai Putih juga memanfaatkan kesempatan itu. Sekarang Raja Sueluo dalam kekacauan. Selain itu, dengan penjelajahan Gunung Sueluo, banyak orang datang ke Raja Sueluo. Di antara mereka adalah kekuatan keluarga kuno seperti Wu Han, Zheng Xiao, Zhu Luo, Yan Gao, dan Liu Ling. Xiao Yu tentu saja tidak ingin keluar untuk membuat masalah, lagi pula, dia sendirian di sini. Intinya adalah tampaknya ada naga yang bersembunyi di Gunung Sueluo. Tidak semudah itu untuk masuk. 5 hari kemudian, Xiao Yu pulih dan kondisinya mencapai puncaknya. Dia samar-samar merasa bahwa terobosan sudah dekat. Dia berencana untuk pergi ke Han Yue atau Teratai Hitam untuk bertukar perasaan untuk membuat terobosan. Dia melangkah keluar pintu, tetapi melihat sosok lumpuh berjalan masuk ke penginapan dari luar. Hah, kenapa dia ada di sini? Nomor pintu terdengar dari luar pintu.
Begitu Xiao Yu memeriksanya, dia berada di kamar keempat di sisi kiri kamarnya, dan tersenyum tipis. Dia melakukan pekerjaan tanah untuk memasuki kamar terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, terdengar suara langkah kaki. Seorang pelayan membuka kamar dan keluar. "Siapa?" Suara renyah terdengar. Xiao Yu keluar dari kamar dalam dan berkata sambil tersenyum, "Kakak King, ini aku." Pengunjung itu adalah Yaking. Pencuri yang memetik bunga itu benar-benar kamu. Yaking melihat Xiao Yu, dan cahaya yang indah muncul di matanya yang indah. Dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju. Setelah mengambil 2 langkah, dia berhenti dan berbalik untuk melihat ke tempat lain. Kamar ini tidak buruk." Kemudian dia menoleh ke Xiao Yu, keterkejutannya hilang. "Bagaimana kamu bisa ada di sini?" Gagal. Xiao Yu tidak bisa melihat pikiran Yaking, dan tidak bisa menahan tawa. Tersenyumlah dengan senyum, "Kemarilah, ramas bahuku, aku hampir kelelahan." Wajah merah muda Yaking memerah, dan dia berteriak dengan keras. Dia duduk di kursi dengan pantatnya. Xiao Yu datang dan dengan lembut menggenggam bahu Yaking yang beraroma harum. Tubuh Yaking Jiao sedikit gemetar, kilatan kebingungan melintas di matanya. Xiao Yu tertawa, "Apakah King datang kepadaku dengan sengaja?" "Tidak, kupikir kau masih berlama-lama di kota suci dan..." "Mengyao?" Yaking menyangkal. "Oh, bukan." Xiao Yu dengan lembut mengusap bahunya dan berkata dengan kecewa, "Kupikir Sister King ada di sini untukku. Aku benar-benar kecewa." Yaking tertawa, "Apa yang aku cari? Kudengar ada Ji Ye Guang di sini. Aku datang ke sini untuk bermain. Jika kau beruntung, aku akan mencuri Ji Ye Guang." Xiao Yu tertawa dan berkata, "Sister King sangat hebat, jadi itu terjadi padaku." Dia berbalik dan duduk di seberang Yaking, menatap wajah King Li. "Sister King, kau kurus." "Tidak, aku makan dengan baik, minum dengan baik, dan tidur dengan baik. Bagaimana aku bisa menurunkan berat badan?" Yaking tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan menyentuh pipinya. "Itu kamu, tidak ada kekurangan wanita cantik di sekitarku, dan sangat lembab untuk kehidupan yang kecil." Xiao Yu dengan enggan berkata, "Baiklah, apakah aku tidak sendirian? Aku tidak memiliki pengawal cantik di sampingku. Aku tidak memikirkannya. Lihatlah hantu itu." Yaking meliriknya, tetapi ekspresi gembira melintas di wajahnya. "Kudengar kamu sangat terkenal baru-baru ini di Raja Sueluo, tidak hanya membunuh Yu Yuncao, tetapi juga membunuh Gao Jun. Biarkan Han Yue berlutut untukmu. Apakah ini semua benar?" "Tentu saja benar." Xiao Yu mengeluarkan sayap teratai hitam. "Sayap dewa teratai hitam." Yaking terkejut. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil sayap dewa teratai hitam, memperhatikannya dengan saksama, dan membelainya dengan lembut, sedikit tak terlukiskan, berbisik pada dirinya sendiri, "Ini adalah puncak kutukan angin. Jika saudari King menyukainya, aku akan memberikannya kepadamu." Xiao Yu berkata, "Dia, seperti cahaya, sayap dewa teratai hitam ini benar-benar tidak terlalu berguna, dan angin dan hujan miliknya hanya mempelajari, seperti cahaya seperti listrik. Yang lainnya, seperti awan seperti kabut, dan, seperti hujan seperti angin, tidak tercerahkan. Jika Anda selalu menggunakan sayap dewa teratai hitam, tidak menguntungkan untuk tercerahkan. Yang lebih penting, sekarang Raja Salju Luo bahayanya begitu serius sehingga Yaking datang sendirian, dan ada sayap dewa teratai hitam yang digunakan untuk perlindungan." Yaking terkejut dengan senang hati, "Benarkah?" Setelah melihat Xiao Yu mengangguk, dia bersuka cita, "Hebat, hebat. Yah, saudari King hanya senang. Bagaimanapun, ini adalah cinta kita." Xiao Yu menggoda, "Siapa yang jatuh cinta padamu?" Kata Yaking, "Jika kamu jatuh cinta, aku tidak membutuhkannya." Begitulah, tetapi dia meletakkan sayap teratai hitam di tubuhnya. Ketika bahkan menggunakan dendam untuk muncul, Yaking terbang di dalam ruangan seperti malaikat. Butuh waktu lama baginya untuk berhenti dengan gembira. "Berikan padaku, aku tidak bisa kembali." "Lalu hadiah apa yang kau berikan padaku?" Xiao Yu berkata dengan santai. "Oh." Yaking mencium kening Xiao Yu dengan kilat, dan terbang menjauh sambil tersenyum, "Ini adalah hadiah yang kuberikan padamu, ini sangat berharga." "Berharga? Terlalu berharga." Xiao Yu tertawa. "Kakak King, mari kita bicarakan tentang cahaya ajaib malam ini." Yaking berkata dengan keras, dan kemudian duduk di samping Xiao Yu. "Aku memeriksa informasinya di rumah.
Cahaya Dewa Malam Kutub di Gunung Sueluo telah ada selama ribuan tahun. Dalam 10.000 tahun terakhir, banyak orang telah menjelajahinya, mencoba masuk ke dalamnya, hasilnya sia-sia, dan bahkan sejumlah besar master membencinya. Petik 2. Apakah ada naga yang menjaga Gunung Sueluo? Xiaoyu berkata, bukan naga, tetapi jiwa naga salju. Yaking berkata, ini adalah sepotong informasi yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Sing 3.000 tahun yang lalu. Dia mengatakan bahwa tubuh naga salju itu hancur karena suatu alasan, hanya menyisakan jiwa naga salju, kekuatan menakjubkan. Jiwa Suelong, ini bukanlah kuncinya. Sebenarnya, tidak ada bahaya besar di Gunung Sueluo, terutama karena ada mantra rahasia yang ditetapkan oleh kutukan di Gunung Sueluo. Hanya mantra yang sesuai yang dapat diaktifkan, jika tidak, bahkan master tingkat 10 tidak dapat membukanya dengan pukulan penuh. Inilah sebabnya mengapa tidak ada seorang pun yang diberi lampu malam Gunung Sueluo. Tidak ada mantra. Xiaoyu mengerutkan kening. Mantra, di mana kamu mendapatkan benda ini? Yaking berkata, saya sedang dalam perjalanan untuk mencari seseorang untuk menyelidiki dan menemukan bahwa ada keluarga jenderal bernama Raja Solo di ibu kota Raja Sueluo yang memiliki hubungan erat dengan Gunung Sueluo. Orang ini mungkin memiliki mantra itu. Jenderal Solo, di mana dia? Mari kita temui Jenderal Solo ini, kata Xiaoyu. Keduanya berjalan keluar dari penginapan. Setelah bertanya, saya mengetahui tentang rumah Jenderal Solo. Sebelum mereka tiba di rumah Jenderal, mereka mendengar teriakan kaget. Keduanya menoleh ke belakang, dan melihat Gunung Sherlock bermekaran dengan cahaya keemasan yang terang. Cahaya malam yang ekstrim. Xiaoyu terkejut dan menatap. Saya melihat bahwa cahaya malam ekstrim dari Sueluo Sandian menunjukkan kecemerlangan keemasan, dan sebuah lingkaran cahaya ditaburkan dari puncak gunung. Lingkaran cahaya ini terus membesar dan segera menyebar ke ibu kota Raja Sueluo. Sekelompok orang bergegas maju dengan penyakit parah atau mereka yang anggota tubuhnya patah. Xiaoyu dengan jelas melihat bahwa seorang lelaki tua yang sekarat yang vitalitasnya telah hilang secara serius diselimuti oleh cahaya malam yang ekstrim itu, dan dengan cepat pulih. Wajah pucat tampak kemerahan, sepasang mata tak bertuhan secara bertahap muncul, dan tubuhnya setipis kayu bakar. Perlahan-lahan tumbuh lebih kuat, lebih dari selusin pihak yang mungkin saling bertarung juga bergegas. Di antara mereka ada seorang pria yang baru saja lengannya terluka dan masih berdarah, dan dalam keadaan koma. Setelah diperbaiki oleh cahaya malam kutub, lengannya yang patah berhenti berdarah seketika dan lukanya pulih. Cahaya Dewa Malam yang ekstrim menyebar dengan cepat, juga mencapai sisi Xiaoyu. Dewa Malam yang ekstrim dari Jin Cancan bersinar di tubuhnya. Xiaoyu merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia berada di bawah cairan kehidupan yang dipersembahkan oleh Raja Hati, dan merasa sangat kuat dan penuh vitalitas. Yang paling membuatnya bingung adalah bahwa sebagian besar cahaya Dewa Malam sebenarnya tenggelam ke dalam pola kondor elang emas di dadanya. Ada demam di dadaku. Xiaoyu buru-buru memeriksa dan melihat bahwa pola burung elang emas itu bahkan lebih terang, terutama garis-garis burung elang emas itu sendiri lebih jelas, sayap yang menyatu secara bertahap menyebar, dan api di kaki juga muncul. Cahaya Jin Cancan, bagian dari cahaya malam kutub, akan diserap. Jie Sengwang benar-benar memiliki efek pada elang emas. Xiaoyu terkejut. Dia telah membangunkan burung elang emas sesuai dengan kata-kata Master Gothic Creature untuk menemukan Kitian Sinmu, spar api ungu, dan eritrium. Sekarang tampaknya cahaya Dewa Malam yang ekstrim ini dapat melakukan ini. Nah, ini membuatnya semakin bersemangat untuk mendapatkan cahaya malam yang ekstrim. Kali ini, cahaya Dewa Malam Kutub muncul selama sekitar 3 menit. Ketika semuanya berakhir, suara sorak-sorai terdengar. Xiaoyu diam-diam mengagumi kekuatan cahaya Dewa Malam, dan dia dan Yaking juga mempercepat langkah mereka dan bergegas ke rumah Jenderal Solo. Dalam perjalanan, Yaking memperkenalkan karakteristik keluarga Jenderal Solo kepada Xiaoyu. Alasan mengapa keluarga ini diyakini terkait erat dengan cahaya Dewa Malam yang ekstrim adalah karena orang-orang biasa di daratan Kiao memiliki rentang hidup sekitar 100 tahun, tetapi nenek moyang leluhur Jenderal Solo hanyalah yang paling suci. Namun, mereka semua adalah orang-orang yang sangat tua yang telah hidup selama hampir 300 tahun. Selain itu, setiap generasi rumah Jenderal Solo telah ditemukan dan memasuki Gunung Sueluo. Rumah Jenderal mencakup area yang luas. Sekilas, Xiaoyu memikirkan keluarga Qin dari Kaisar Tianluo.
Itu luar biasa, tetapi mereka datang ke sini, tetapi mereka mencium bau darah. Tidak enak, Xiaoyu minum sedikit, dan dia masuk lebih dulu. Yaking mengikuti dari dekat. Keduanya melesat ke rumah jenderal dan tidak berjalan melalui pintu masuk utama. Gerbang ditutup dan melompat ke rumah jenderal. Ada orang tua, anak-anak, wanita, dan penjaga, semuanya terbunuh. Sialan, siapa yang melakukannya, bahkan anak-anak tidak melepaskannya. Xiaoyu merasakan kemarahan menghantam balok atas, dan matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Dia mengerahkan hatinya dan dengan cepat bergegas ke dalamnya, pergi dengan temukan semuanya. Rumah jenderal itu meliputi area seluas 2000 meter persegi, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang hidup, dan semuanya hancur. Cara yang bagus untuk melawan narkoba. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Tanpa Jenderal Solo, dia mungkin telah dibajak. Yaking berkata dengan tenang, seseorang juga harus tahu bahwa Jenderal Solo ada hubungannya dengan Gunung Sueluo. Ambil satu langkah di depan kita dan bawa Jenderal Solo, siapa? Xiaoyu juga merasa rumit. Sekarang berita yang dia minta agar ditanyakan oleh Macan Tutul Salju adalah bahwa tidak hanya pihak Han Yue, tetapi bahkan keluarga Gao mengirim para master, tetapi juga para master generasi kedua yang paling suci, keluarga Yan, keluarga Luo, keluarga Zhu, keluarga Liu, keluarga Ling semuanya ada di sini, dan ada master dari ras lain, seperti Shining, Win, Evil Soul, dan sebagainya. Siapa yang tahu misterinya pada akhirnya? Tidak ada yang tahu. Ini mungkin untuk setiap pihak. Seseorang ada di sini. Sinertong milik Xiaoyu terus berlari, dan ketika dia mendengar suara itu, dia berbisik, "Saudari King, mari kita pergi dari sini dulu, agar tidak dicurigai bahwa kita yang melakukannya." Keduanya diam-diam meninggalkan rumah jenderal. Xiaoyu mengubah Macan Tutul Salju menjadi anak anjing seputih salju dan mengawasinya di sini. Dia dan Yaking kembali ke penginapan dan juga menganalisis siapa yang melakukannya. "Mari kita tunggu di Gunung Sueluo," saran Yaking. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Banyak orang pasti mengira dia akan pergi ke Gunung Sueluo jika dia menangkap Jenderal Solo. Begitu banyak orang yang menunggu di sana. Jika aku seorang pembunuh, aku akan menyembunyikannya, bahkan jika aku bisa meninggalkan ibu kota Raja Sueluo, menunggu sampai masalah ini mereda, dan kemudian kembali, sehingga aku bisa memiliki kepastian yang lebih besar untuk mendapatkan cahaya malam." "Ya, benar," Yaking mengangguk. "Pencuri memetik bunga, kau menjadi semakin licik sekarang. Ini adalah Yingning Senwu." Xiaoyu memutar matanya. Yaking tertawa dan berkata, "Banggalah. Mereka tinggal di dalam penginapan, menyimpulkan siapa yang mungkin menjadi pembunuhnya, sambil menunggu kembalinya Macan Tutul Salju." Sekitar 1 jam kemudian, ada banyak pembicaraan di luar, yang menarik perhatian keduanya. "Kau dengar itu? Tiran itu memang tiran. Kejam sekali. Untuk menangkap Jenderal Solo, dia pergi ke Jie Sengwang dan secara brutal membantai semua orang di rumah jenderal. Itu terlalu kejam. Saya juga baru saja mendengar bahwa itu terlalu kejam. Ada lebih dari 500 orang di kantor jenderal. Tidak ada yang hidup, bahkan anak-anak yang baru berusia 2 atau 3 tahun pun dilepaskan. Xiaoyu ini terlalu tidak manusiawi." Petik 2. Sial, jika saya bisa melihatnya, dia pasti telah membunuh binatang buas yang tidak manusiawi ini. Tiran itu marah dan darah mengalir ke sungai. Saya ingin menggambarkannya saja. Saya tidak menyangka itu benar. Itu mengerikan. Percakapan ini terdengar di telinga Xiaoyu. "Sial," Yaking marah pada kasus meja, dengan marah. Dia menarik pedang angin suci dan bergegas keluar untuk bertanya. "Saudari King, jangan impulsif." Xiaoyu buru-buru menghentikan Yaking. "Jika kita keluar, saya khawatir kita akan menjadi sasaran kritik publik, jadi dia akan terperangkap-perangkap orang lain." "Siapa sih yang melakukan hal sialan itu?" Yaking menggigit gigi peraknya. Xiaoyu melihat kekesalan Yaking dan tersenyum, "Kakak King begitu baik padaku." Yaking berkata, "Aku hampir gila, kamu sedang ingin bercanda. Ini adalah kenakalan, dan sekarang Raja Salju Luo adalah seorang master di awan, jadi akan ada banyak master yang datang kepada kita. Masalah." Petik 2. Itu sudah pasti, dan kupikir selama kita ditemukan, pasti ada banyak master yang datang, sehingga orang-orang bisa pergi untuk mendapatkan lampu malam. Perhitungan ini tidak dalam. Xiaoyu berkata, "Jadi apa yang harus kita lakukan?" Yaking bertanya. Xiaoyu mengerang,
itu adalah kunci untuk menemukan pembunuhnya. Dia tersenyum. Tidak ada gunanya khawatir sekarang. Hanya dengan menenangkan diri kita dapat memikirkan kekurangannya, dan baru kemudian kita dapat menemukan pembunuhnya dan membersihkan tubuh kita. Kotor. Pada akhirnya siapa pembunuhnya? Bibi dan nenekku mengetahuinya bahwa dia harus dipotong menjadi 18 bagian. Yaking berkata dengan galak. Xiaoyu sedang berpikir. Banyak orang yang datang ke Raja Salju Luo datang ke Jie Senguang. Tentu saja, tidak ada kekurangan tujuan untuk merusaknya, seperti Wu Han dan Zheng Xiao. Mereka dapat mengambil kesempatan untuk membunuh Xiaoyu. Cahaya Dewa Malam membuat mereka bersemangat. Siapa yang lebih mungkin? Han Yue jelas merupakan kandidat nomor 1, tetapi Xiaoyu menolaknya lagi. Bagaimanapun, Han Yue telah datang ke sini lebih awal. Jika dia tahu bahwa Jenderal Solo memiliki hubungan dekat dengan Gunung Sueluo, dia akan bertindak sejak lama dan dia akan pergi dan melihat orang-orang itu tampaknya baru saja terbunuh, jadi Han Yue tidak mungkin, dan dia tidak bisa menunggu sampai lawan-lawannya datang. Ayo lakukan, tidak ada yang akan sebodoh itu. Yang kedua adalah dua Tuan Yan Gao, terutama Gao. 11 anggota inti dari generasi muda keluarga Gao dibunuh olehnya 10, jadi mereka mungkin membunuhnya dengan pisau, dan paling membencinya. Mungkin dia bisa menggunakan metode ini untuk mencari tahu Xiaoyu yang tersembunyi dan membalas dendam. Yang lain juga mungkin, dari Tuan Zheng Xiao, atau pihak ketiga. Xiaoyu tidak dapat menemukan apapun untuk sementara waktu. Saat itu, terdengar teriakan dari luar, Xiaoyu tinggal di kamar itu, semuanya, cepatlah, jangan biarkan dia melarikan diri, terkepung terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Seseorang bergegas ke kamar tamu. Xiaoyu bahkan mendengar angin kencang bertiup. Seseorang terbang di udara, dan sasarannya berbalik ke kamar tempat mereka berada, bukan kamar Xiaoyu. Ketahuan, Xiaoyu langsung teringat kedatangan Yaking. Aku khawatir itu sudah ketahuan. Firasat buruk muncul di hatiku. Aku khawatir dia sudah diperhitungkan. Kakak King, ayo pergi. Xiaoyu meraih tangan Giok Yaking untuk mencegahnya bergegas keluar dan menghadapi orang lain, yang benar-benar buruk. Yaking menggertakkan giginya. Cepat, cepat, jangan biarkan mereka lari. Rahasia Jie Senguang ada pada mereka, dan perseteruan darah Jenderal Solo, membunuh Xiaoyu yang tidak manusiawi. Kudengar ada wanita cantik di sekitar Xiaoyu. Jika ada yang memiliki kemampuan untuk menangkapnya, wanita cantik itu adalah miliknya. Itu adalah wanita cantik yang luar biasa, asteris-asteris besar, pantat besar, aku tidak bisa menahannya. Sialan, kalian orang tua tidak akan menembak. Di luar memang berantakan, tetapi ada banyak orang. Wajah besi Yakingki yang merah muda berubah menjadi hijau, dia akan bergegas keluar untuk membunuh jika dia merebut pedang suci angin ekstrim. Sebagai putri kesayangan dari klan bintang dari 7 keluarga besar kuno, dia tidak pernah begitu fasih. Saudari King, tenanglah, jangan lewatkan trik mereka. Xiaoyu berteriak, aku. Yaking melepaskan pedang Jifeng dengan ganas. Seni tanah. Xiaoyu merentangkan lengannya di sekitar pohon willow tipis Yaking dan hanya memeluknya di dadanya. Dia mendorong seni tanah hingga batasnya. Setelah lebih dari 30 meter, dia langsung memasuki ruangan keempat di sebelah kiri. Belum ada seorang pun di ruangan itu. Xiaoyu melakukan teknik tembikar lagi. 5 kali berturut-turut, ini meninggalkan penginapan. Mereka muncul di sebuah rumah pribadi sekitar 60 hingga 70 meter dari penginapan. Xiaoyu memeluk Yaking dan merasakan panas dari tubuh lembut yang ganas itu. Hehe tertawa, kakak King, pria itu memiliki penglihatan yang bagus, kamu pasti. Payudaranya besar, pinggulnya besar, pinggangnya jenjang, dan kakinya ramping. Yaking menekan dadanya, payudaranya yang penuh diremas dengan erat, dan pinggulnya digenggam oleh telapak tangan Xiaoyu. Terasa sangat jelas. Memetik bunga pencuri, jangan lepaskan. Yaking Kiao sedikit tersipu. Xiaoyu melepaskan Yaking dan melihat ke penginapan. Aku melihat ada ratusan orang yang melayang di atas penginapan. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ada di bawah, tetapi aku mampu melayang. Itu adalah master dari peringkat di atas. Apa? Yaking berkata, bukannya kita telah melewatkan ngengat tanah. Tidak, Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Sebaliknya, mereka telah menghitung seni tanah. Hesen berkata, pikirkanlah, aku telah melarikan diri, sehingga orang-orang ini akan terus mencariku,
maka tidak akan ada waktu untuk menghentikan mereka pergi ke Gunung Sueluo untuk mencari cahaya malam yang ekstrim. Belum lagi, teknik tembikarku, metode apa yang mereka gunakan untuk melarangnya. Hanya menggunakannya. Itu benar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yaking bertanya. Xiao Yu mencibir di sudut mulutnya, tentu saja pergi ke pembunuhnya. Apakah kamu tahu siapa pembunuhnya? Yaking bersukacita. Sulit untuk mengatakannya, tetapi asteris tidak jauh dari 10. Xiao Yu berkata, aku dapat menggunakan Jenderal Solo untuk menikahiku dan melakukan hal-hal yang kejam seperti itu, bahkan mereka yang berusia 2 atau 3 tahun tidak dapat melepaskannya. Aku khawatir tidak banyak dari mereka, dan perhitungan yang tidak dapat melupakan seni tanahku pintar, mungkin aku hanya 1 atau 2. Mata Yaking berbinar, maksudmu Souls? Dia ingat bahwa ketika dia berada di Kekaisaran Turo, Xiao Yu menganggap Souls sebagai salah satu saingannya, dan dia dihitung beberapa kali oleh Souls dan hampir mati. Mungkin dia, kata Xiao Yu. Keduanya meninggalkan rumah dan langsung menuju penginapan tempat Han Yue berada. Masuk ke sini, ditemukan bahwa tidak ada orang Han Yue yang dikirim, dan bahkan para master dari keluarga besar seperti Yan, Gao, Zhu, Luo, dan klan Shining tidak mengirim. Semua berkumpul di pengadilan silang, yang membuat Xiao Yu semakin curiga. Apa yang harus dilakukan? Ada terlalu banyak master di sini, dan begitu kita mendekat, kita mungkin ditemukan. Yaking berbisik, mereka memiliki lebih dari 30 orang, dan ada lebih dari 10 orang di level suci. Lihat 35 atau 6 orang tua itu adalah murid generasi kedua yang dikirim oleh keluarga Gao, yang disebut Gao Kuan. Gao Jie juga ada di sini. Petik 2. Xiao Yu juga melihat Gao Jie. Gao Jie dan Sol sama-sama dikenal karena konspirasi. Dia bahkan lebih waspada untuk menghindari jebakan yang menunggunya. Xiao Yu mengerang sebentar dan berkata, Saudari King, pergilah ke penginapan kami, dan sebarkan berita secara diam-diam. Katakan saja aku di sini, dan bawa mereka semua ke sini. Bagaimana denganmu? Yaking bertanya. Aku punya caraku sendiri. Xiao Yu tertawa. Dia selalu percaya pada Xiao Yu, jadi Yaking tidak banyak bertanya, hati-hati. Kemudian dia bangkit dan pergi dengan tenang. Xiao Yu menarik napas dalam-dalam, tenang. Dia melihat lingkungan sekitarnya, dan tidak ada peluit atau siulan khusus. Jelas, pihak lain memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Ini juga normal. Awalnya, tuan mereka yang paling suci telah mencapai sebanyak 13. Semuanya dalam masalah, Xiao Yu menjalankan sinertong dengan seluruh kekuatannya, dan pada saat yang sama, dia membuat gerabah. Dengan kemampuan tembikarnya saat ini, dia dapat mencapai jarak hampir 50 meter, dan dia tiba-tiba memasuki bagian belakang rumah parsial di seberang halaman. Dia mendengarkan ke samping dan melihat melalui jendela untuk memastikan tidak ada seorang pun di sana sebelum dia membantingnya. Obat ini hanya berjarak 20 asteris meter dari aula dalam percakapan, yang berada dalam lingkup pendengaran Xiao Yu. Dia mendengarkan dengan saksama. Jika bukan karena Gao Jie, saya khawatir kita tidak dapat memikirkan strategi anak panah dan anak panah berukir ganda ini, yaitu, menghitung Xiao Yu, membiarkannya menanggung kejahatan membunuh, dan dapat memasuki Gunung Sueluo. Han Yue memikirkan kemungkinan kemarahan Xiao Yu dan tertawa, sangat bersemangat. Gao Jie tertawa, saya baru saja bertemu kali ini. Karena Gunung Sueluo berada di kerajaan Sueluo, maka seharusnya ada beberapa catatan tentang Gunung Sueluo di kamar Raja Sueluo. Saya tidak menyangka akan bertemu Raja Solo dan bertanya kepada Jenderal Solo, berbicara tentang strategi ini, Souls merumuskannya. Dia menatap Souls, penampilanmu sangat bagus, jika Han tidak membutuhkanmu, keluarga Gaoku harus membuka pintu bagi para tetua dengan kekuatan nyata hadiah pribadi. Petik 2. Dia sudah menjadi kandidat terbaik untuk kepala keluarga Gao berikutnya. Yang ini memang memiliki semua yang dia bisa, bahkan Gao Kuan, yang mewakili generasi kedua dari keluarga Gao, tidak dapat mengatakan apa-apa. Meskipun dia adalah generasi kedua dari keluarga Gao, statusnya tidak terlalu luar biasa, bagaimanapun juga, itu hanya alam yang paling suci. Souls adalah wadah pemikirku. Han Yuexiao tertawa. Souls berkata dengan lemah, semua orang pertama-tama pikirkan cara untuk menyimpulkan rahasia Gunung Sueluo dari mulut Jenderal Soro. Dia melihat keluarganya hancur di matanya sendiri, aku khawatir dia lebih baik mati daripada mengatakannya,
kita harus memikirkan cara lain. Gao Jie tersenyum tipis dan berkata, ini sederhana dan cerdas. Nona, seorang pria berusia 40-an, Gao keluar. Ambil rahasia Gunung Sueluo dari mulut Jenderal Solo, perintah Gao Jie. Menyoroti janji, ya, Han Yue Dao, Jenderal Solo keras kepala. Penjahat tidak akan menggunakan hukuman, dan dia punya caranya sendiri untuk membiarkannya berbicara. Gao Liang berkata dengan bangga. Han Yue mendengar kata-kata itu dan tertawa, kalau begitu, silakan undang senior Luo Fang untuk membawa beberapa orang untuk membawa Jenderal Soro. Luo Fang, seorang pria parubaya dalam keluarga Luo, mengangguk, berdiri, dan membawa para penguasa keluarga Zhu, keluarga Gao, keluarga Yan, keluarga Han, dan keluarga lainnya untuk menahan orang-orang. Alasannya adalah untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bermain satu sama lain dan percaya tersembunyi dalam kegelapan. Xiao Yu menyaksikan Luo Fang dan yang lainnya berjalan langsung keluar dari antar akademi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu-ragu. Mereka tidak menempatkan Jenderal Solo di antar akademi ini. Ini benar-benar tidak terduga. Xiao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan emosinya. Kecerdasan Gao Jie, ketika disatukan, benar-benar sesak yang mengerikan. Itu hanya hal seperti itu, sudah ada fenomena di luar pikirannya, dan keduanya tidak boleh tinggal. Melakukan teknik gerabah diam-diam meninggalkan rumah sakit. Xiao Yu melihat Luo Fang dan yang lainnya memasuki antar halaman berikutnya, dan dia mengikutinya. Dengan sinar tong dan bedah tanah, dapat dikatakan bahwa itu sangat mudah dan tidak ada yang dapat menemukannya. Ada juga beberapa master di lintas halaman ini. Mereka tidak banyak jumlahnya dan tidak kuat, artinya, mereka hanyalah manusia biasa. Siapa yang mengira bahwa mereka akan menempatkan orang di sini? Tempat yang paling berbahaya adalah yang paling aman. Xiao Yu sudah terlambat untuk dipenuhi dengan emosi, dan memasuki tanah di dekat ruangan. Seseorang menjaga pintu. Apakah dia mengatakan itu? Tanya Luo Fang. Tidak, seseorang segera menjawab, benda tua ini sangat berdarah tulang sehingga kita menghabiskannya, dia bahkan tidak bersenandung. Luo Fangmu berkata, ada cara untuk menyorotnya, mari kita bawa seseorang dan membawanya ke sini. Mendengar ini, Xiao Yu mengambil 7 pisau terbang Xing Yue dari tangannya dan memegangnya erat-erat di tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengamati dalam kegelapan. Segera saya melihat 2 orang tuan membentangkan selendang, dan lelaki tua dengan wajah kurus keluar dari ruangan, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan siksaan. Di depan, Luo Fang memimpin jalan, dan ada 2 guru suci di kiri dan kanan untuk melindungi mereka, dan 1 guru suci di belakang mengikuti, dan 4 guru suci melindungi mereka. Xiao Yu tersenyum pahit dan menyingkirkan Xing Yue Fei Dao. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa membunuh orang, dan benar-benar delusi untuk menyelamatkan orang. Dia bahkan mungkin menempatkan dirinya di dalamnya, dan tidak mengambil tindakan apapun untuk melihat mereka kembali. Xiao Yu kembali lagi. Dia berpikir tentang bagaimana dia bisa menyelamatkan Jenderal Solo, dan mempelajari rahasia Gunung Sueluo dari mulutnya. Efek cahaya Dewa Malam yang ekstrim pada pola burung kondor elang emas membuatnya yakin untuk segera mendapatkannya. Jenderal Solo, ceritakan rahasia yang kamu miliki, jangan sampai kamu menderita darah dan daging lagi. Han Yue berkata dengan dingin. Jenderal Solo mengangkat kepalanya dan menatap Han Yue dengan mata berbisa. Kamu ingin mendapatkan rahasia Gunung Sueluo, kamu bisa bertanya padaku mengapa kamu membunuh keluargaku dan menghancurkan keluargaku, mengapa? Kamu sudah menjadi tahanan dan kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya mengapa. Han Yue berkata dengan bangga. Kalau begitu aku tidak akan mengatakannya jika aku mati. Jenderal Soro menggertakkan giginya. Han Yue menatap Gao Liang. Sorotan melangkah maju, Jenderal Soro. Begitu dia berbicara, dia mendengar suara keras. Angin bertiup kencang. Langkah kaki yang berisik itu juga kacau dan bergegas masuk dari luar penginapan. Cepat! Masukkan dia, jangan sampai ketahuan. Souls mengerutkan kening, berteriak tergesa-gesa. Luo Fang memimpin 3 guru paling suci dan bergegas ke ruang belakang ruang tamu bersama Jenderal Solo, sementara Han Yue, Gao Jie, Souls, Gao Quan dan yang lainnya semua bangkit dan berjalan keluar dari ruang tamu. Pada saat yang sama, siluet ketinggian terbang. Sejumlah besar guru datang ke sini untuk mengepung seluruh halaman. Sejumlah besar guru datang dengan berjalan kaki. Dapat dikatakan bahwa halaman silang ini dikelilingi oleh keseluruhan,
yang dapat disebut pengepungan jaring. Siapapun yang ingin pergi akan ditemukan. Xiaoyu keluar, tiran keluar, pembunuh, semacam benih keluar. Jeritan terus-menerus membuat Han Yue dan yang lainnya saling memandang. Hanya Souls dan Gao Jie yang saling memandang. Keduanya melihat sesuatu yang buruk di mata yang lain. Mereka sudah menduga sesuatu. Han Yuelang berkata, "Apa maksudmu? Bagaimana Xiaoyu bisa bersamaku, dan aku mencari Xiaoyu untuk membalas dendam? Aku memang di sini." Sambil tertawa terbahak-bahak, Xiaoyu melangkah keluar dari sebuah ruangan perlahan. Kemunculannya segera menyebabkan perubahan besar pada wajah orang-orang Han dan Yue, terutama Gao Kuan dan keluarga-keluarga berpangkat tinggi lainnya yang hampir berbalik dan menyerang. "Bukankah kalian mencari para pembunuh yang membunuh keluarga Jenderal Solo? Aku akan memberitahu kalian sekarang, para pembunuh itu adalah mereka." Xiaoyu menunjuk ke Han Yue dan yang lainnya. Mereka membunuh ratusan orang di keluarga jenderal untuk menikahiku, dan membajak Jenderal Solo. Sekarang Jenderal Solo ada di sini. Dasar kentut. Han Yue begitu kesal pada Xiaoyu sehingga dia sangat marah sekarang ketika mendengarnya mengatakan itu. Seseorang berteriak, "Menurutmu apa yang kamu katakan bahwa kamu dinodai? Aku mengatakan bahwa Jenderal Solo ada di sini, dan mereka diatur oleh 4 tuan untuk ditahan di sana." Xiaoyu menunjuk ke ruang belakang ruang tamu dengan tangannya. "Jika kamu tidak percaya, kamu dapat merobohkan ruang belakang dan semuanya akan menjadi jelas." "Jangan dengarkan omong kosongnya." Han Yue menangis. Xiaoyu menyeringai, "Itu hanya rumah yang rusak. Jika kamu tidak memiliki keberanian, aku dapat membantumu." Saat dia berbicara, cahaya dingin menyala di tangannya, dan Lei Ling Xuanbing muncul di tangannya. "Bunuh dia!" teriak Gao Kuan. Gao Jia, Luo Jia, Zhu Jia dan para master keluarga lainnya segera menarik senjata mereka dan akan mulai raungan. Saat itu, seekor binatang meraung. Saya melihat macan tutul salju itu kembali ke penampilan aslinya, yang berukuran 5 atau 6 meter, dan melepaskan sinar putih salju langsung ke ruang tamu. Di tengah gemuruh guntur, seluruh ruang tamu runtuh. Semua yang ada di dalamnya juga ikut tersaji. Karena seluruh ruang tengah dikelilingi oleh ratusan orang, bahkan jika Luo Fang dan yang lainnya kuat, sangat sulit bagi orang untuk melarikan diri tanpa sadar, sehingga ruang tamu meledak dan mereka langsung terekspos. Jenderal Solo. Di antara orang-orang ini, ada juga banyak master yang merupakan raja-raja Sherlock King, dan secara alami mengenali Jenderal Toreao. Mulut Jenderal Soro tersumbat oleh sesuatu dan dia tidak dapat berbicara. Luo Fang dan yang lainnya berjaga-jaga untuk mencegah siapapun lewat. Semua orang dapat melihat, di tangan siapa Jenderal Soro berada. Xiaoyu berseru, "Jenderal Soro, jika Anda adalah pembunuh keluarga Anda mengangguk, jika bukan saya, Anda menggelengkan kepala." Luo Fang ingin memegang kepala Jenderal Soro, tetapi bagaimana dia melakukannya akan memberitahu orang lain kebenarannya. Jenderal Soro secara alami menggelengkan kepalanya. "Apakah itu Han Yue?" Xiaoyu bertanya. Jenderal Soro mengangguk. Penonton gempar. Han Yue dan yang lainnya memasang wajah tegas. "Bunuh mereka. Sampah tak berperi kemanusiaan itu dalam masalah. Terlalu kejam, kelompok orang ini hanya mengira mereka dari keluarga kuno. Itu tidak baik, saudara-saudara, bunuh mereka bersama-sama." Teriakan langsung terdengar di langit. Xiaoyu berkata dengan keras, "Semuanya diam." Suaranya begitu keras sehingga dia menunggu semua orang tenang. Sebelum berkata, "Jenderal Solo, apakah Anda sudah memberitahu Han Yue rahasia Gunung Sueluo?" "Ya." Anda baru saja mengangguk. Souls, Gao Jie, dan yang lainnya yang menanyakan kata-kata ini membuat pupil mata mereka mengerut untuk sementara waktu. Mereka belum mendapatkan rahasianya. Namun, cara Xiaoyu mengajukan pertanyaan dengan jelas adalah untuk membuat Jenderal Soro mengakui bahwa mereka telah mengetahui rahasianya. Dalam hal ini, mereka akan menjadi sasaran kritik. Kita harus tahu bahwa mereka yang benar-benar membalas dendam Jenderal Soro mungkin tidak menemukan beberapa orang. Bagaimanapun, karena hanya ada sedikit orang yang benar. Jika Jenderal Solo mengaku, maka seseorang benar-benar akan melakukan sesuatu kepada mereka. Karakter seperti apa Jenderal Soro? Sebagai bangsawan besar suatu negara, dia juga seorang pria yang pengkhianat dan licik. Mendengar itu, Xiaoyu membiarkannya menikah dengan Han Yue dan yang lainnya, sehingga dia bisa menggunakan tangan semua orang yang hadir untuk membalas dendam bagi keluarganya.
Xiaoyu menunjuk ke Han Yue dan berteriak, semua orang bisa mendengar, Han Yue dan yang lainnya sudah tahu rahasia Gunung Sueluo. Alasan mengapa mereka menyalahkanku adalah untuk membiarkanku menahanmu. Mereka pergi ke Gunung Sueluo untuk menyelidiki rahasianya. Dasar kentut, Han Yue geram, dasar gila. Xiaoyu mencibir, ini untuk menyingkirkan masalah. Siapa yang menyuruhmu menyingkirkannya? Maka aku akan memberikannya kepadamu dan membiarkanmu menghadapi kemarahan ratusan orang ini. Situasinya tiba-tiba menjadi misterius. Pengakuan Jenderal Soro telah menyebabkan Han Yue dan yang lainnya menjadi sangat pasif, dan mereka menghadapi pengepungan ratusan ahli dari semua sisi. Memang benar ada lebih dari 10 orang di tangan mereka. Tetapi di antara orang-orang ini, ada lebih dari 10 guru suci, dan ada banyak guru pelangi, dan jumlahnya menempati keuntungan absolut. Dalam hal ini, itu sama sekali bukan urutan besarnya. Han Yue, beritahu rahasia Gunung Sueluo, kami bisa membiarkanmu pergi, kalau tidak, hei. Xiaoyu mengeluarkan Leiling Xuanbing sambil tersenyum, dan memantulkan bilahnya dengan lembut dengan tangannya yang mengenakan sarung tangan penguasa. Dia sama sekali tidak memberitahu rahasia Gunung Sueluo, apa yang bisa kukatakan padamu. Han Yue marah. Xiaoyu cemberut, jangan perlakukan kami seperti anak-anak. Apakah kamu pikir kami masih akan dibodohi olehmu setelah kamu menikah untuk pertama kalinya? Han Yue berteriak, aku ulangi, aku tidak tahu. Apakah kamu percaya? Seru Xiaoyu. Orang bodoh hanya percaya, saya percaya itu bodoh. Sial, saya pernah ditipu oleh mereka sebelumnya. Saya pikir itu adalah ratusan orang di rumah jenderal yang dibunuh oleh tiran. Perasaan ini adalah sampah. Mereka yang pemarah tidak senang dieksploitasi, dan langsung berteriak. Xiaoyu mengangkat bahu ke Han Yue. Xiaoyu, mata Han Yueki menyemburkan api, dan dia tidak sabar untuk menelan Xiaoyu, dan tatapan mengerikan itu membuatnya tampak mengerikan. Xiaoyu berkata, karena orang tidak mengatakannya, saya tidak bisa menahannya. Apa yang kalian lakukan? Apakah membiarkan mereka mengambil harta karun tertinggi Jie Shenguang, atau haruskah kita membunuh mereka dan menyelamatkan sang jenderal? Beberapa jenderal memberitahu kami rahasia, mari kita semua mendapatkan cahaya ilahi Aurora. Dia berhenti dan berkata kepada Jenderal Solo, Jenderal, saya mendengar bahwa ada banyak hal baik selain cahaya ilahi Aurora di Gunung Sueluo, tidak tahu, kan? Petik 2. Jenderal Solo mengangguk lagi dan lagi. Cahaya Dewa Malam Kutub itu gila. Ada lagi. Xiaoyu merasa bahwa kebanyakan orang menunjukkan ekspresi serakah. Jika Anda tahu bahwa cahaya malam yang ekstrim begitu menakjubkan, bagaimana mereka bisa menyerah? Bunuh mereka, teriak seseorang. Ya, bunuh mereka, kami membalaskan dendam para jenderal. Seseorang bahkan mengatakan bahwa dia benar. Tetapi untuk alasan apapun, orang-orang ini sudah akan bergandengan tangan. Han Yue marah. Dia selalu menganggap orang-orang ini sebagai budak atau bahkan ternak, dan mereka hanya untuk bersenang-senang. Mereka sama sekali tidak dianggap. Sekarang dia diancam, dan dia bahkan lebih kesal. Siapa yang berani? Saya Han, salah satu dari 7 keluarga besar kuno. Anggota keluarga, ini semua adalah orang-orang dari keluarga kuno. Siapapun yang berani bertindak, keluarga kami akan menghancurkan seluruh keluargamu. Haha, Xiaoyu tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Xiaoyu tertawa. Tidak peduli siapa yang bisa membunuh mereka, aku bisa membiarkannya memasuki kota suci dan tetap aman selamanya. Dia kemudian tersenyum lagi, terlebih lagi, kecuali aku Xiaoyu Zi. Selain itu, kalian semua datang dari seluruh bagian daratan. Bahkan jika keluarga mereka bahkan lebih kuat, mereka tidak akan dapat menemukanmu. Petik 2. Xiaoyu, kamu bajingan. Han Yue benar-benar marah. Ratusan orang mengirimkan niat kuat untuk membunuh. Sudah ada yang akan bergerak. Dengarkan aku bersedia, kata Sols dengan keras. Xiaoyu mencibir di sudut mulutnya. Dia secara alami tahu niat Sols dan mengirim Jenderal Solo untuk mengambil inisiatif. Dalam hal itu, orang-orang ini dapat menghentikan serangan. Lagi pula, tidak ada yang ingin melakukan apapun dengan mereka. Sikat, menunggu Sols mengatakannya, Xiaoyu memotongnya dengan backhand-nya, bunuh. Sebilah-bilah cahaya yang menyilaukan meledak dari udara, berputar ke arah Sols, mengejutkan Sols, yang berteriak dan minum, dengan cepat diam dan menghindar.
Para master yang hendak bergerak segera berteriak dan bergegas untuk membunuh mereka. Pertarungan kemudian dimulai. Bunuh Xiaoyu. Han Yue berteriak liar. Gao Kuan dan anggota keluarga tinggi lainnya secara alami mengunci Xiaoyu di target, tetapi mereka diblokir oleh yang lain dan tidak dapat bergegas ke masa lalu. Namun, Xiaoyu terbang ke Gao Jie. Dia ingin membunuh anggota inti dari generasi muda terakhir dari keluarga Gao, maka keluarga Gao sepenuhnya disalahkan. Saya khawatir hanya akan ada Gao yang lebar di masa depan. Ini hanya dapat dikatakan bahwa bakatnya sedikit lebih baik, yang beberapa kali lebih buruk daripada Gao Jie, Gao Jun, dan Alpine. Karakter telah datang untuk mengambil alih, jadi dalam hal ini, keluarga Gao tidak khawatir. Mundur, Gao Jie sangat cerdik sehingga dia bisa mengikutinya. Dia segera membuat perintah untuk mundur, dan dia juga orang pertama yang bangkit untuk melarikan diri. Tetap, sebuah cemberut datang. Saat sosok itu melintas, Yaking muncul di udara, tetapi itu adalah mantra yang dipelajarinya dari Yun Mengyao untuk mengubah penampilannya. Sebelum itu, dia berubah menjadi seorang pria yang menyembunyikannya. Dengan dukungan dari sayap ilahi teratai hitam, Yaking sangat cepat, dan pedang angin suci adalah pedang yang menjatuhkan Gao Jie dari ketinggian. Mati, Xiaoyu melihat skor dan tiba-tiba mengeluarkan, seperti cahaya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pita dan melesat keluar dari kerumunan. Lei Ling Xuanbing menebas dada Gao Jie dengan keras. Menantu perempuan mengutuk pedang-pedang. Souls mengayunkan pedang suci menantu perempuan, menebas cahaya pedang kaki. Ini adalah cara untuk menyembunyikan tipu muslihat pembunuhan. Xiaoyu pernah melihat kekuatan. Arah Lei Ling Xuan tetap tidak berubah, Xiaoyu mengangkat tangan kirinya. Panggil. Sebuah pisau terbang Xing Yue berubah menjadi sedikit cahaya dingin. Oh, cahaya. Pedang bumi hancur seketika, dan pedang terbang Xing Yue berbalik arah dan menembak Souls dengan lengan yang patah lagi, membuatnya ceroboh. Kapan? Xiaoyu merasakan tangannya mati rasa. Tetapi Gao Kuanlah yang bergegas menyelamatkan Gao Jie, dan Xiaoyu yang terkejut berbalik di udara, tidak mampu memberi Gao Jie pukulan fatal. Gao Kuan menatap Xiaoyu dengan semburan api, membunuhnya dengan ganas. Tepat pada saat ini, 3 keluarga Gao telah terbunuh. Tidak ada persahabatan. Xiaoyu tersenyum sedikit, mengejutkan tanah, menghilang ke pandangan yang tinggi dan luas, dan sekali lagi tampaknya telah mencapai sisi Yaking, dan mereka berdua terbang ke udara pada saat yang sama. Mereka meninggalkan lingkaran pertempuran. Ketika Gao Kuan melihat ini, dia ingin mengejarnya, tetapi 3 tuan bergegas dan menghentikannya. Sejak awal, pembunuhan ini ditakdirkan untuk menjadi kejam. Han Yue mungkin lebih lemah, tetapi setiap kekuatan kuat, penuh keuletan, dan ganas untuk menyelamatkan hidupnya. Korban juga meningkat. Xiaoyu berdiri dan menyaksikan di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, membunuh itu baik. Ada lebih dari 30 guru paling suci di sini. Jika kita memasuki Gunung Sueluo bersama-sama, saya khawatir kita benar-benar berbahaya. Jika kita ingin mendapatkan cahaya Dewa Malam hampir mustahil. 2 orang mati, 7 orang terluka. Saya khawatir saya tidak bisa lagi memasuki Gunung Sueluo untuk bertarung. Yaking menghitungnya dan berkata sambil tersenyum, bunuh, yang terbaik adalah kehilangan keduanya bertarung dengan kepentingan bersama seperti ini seringkali merupakan yang paling kejam. Bahkan untuk kepentingan mereka sendiri atau keluhan sebelumnya, rekan saat ini mungkin menyerang secara diam-diam, dan begitu pertempuran dimulai, maka bahkan jika Anda ingin melepaskan diri sangat sulit untuk keluar. Pembunuhan terus berlanjut. Xiaoyu dan Yaking duduk di gunung menyaksikan harimau berkelahi. Mereka duduk di samping dan menyaksikan situasi berubah. Xiaoyu ikut serta dari waktu ke waktu dengan menggunakan ngengat tanah untuk melanjutkan pertempuran yang mungkin berhenti kapan saja, membuat pertempuran menjadi lebih brutal. Satu-satunya hal yang mengecewakan Xiaoyu adalah bahwa ia diam-diam menembak 3 kali berturut-turut untuk membunuh Souls dan Gao Jie, tetapi keduanya diblokir oleh Gao Kuan. Berhenti. Ketika pembunuhan itu tidak mungkin, gangguan kekerasan tiba-tiba menghentikan kedua belah pihak dari pertempuran sengit. Tetapi ketika melihat bahwa Souls menangkap Jenderal Solo, ia menarik sesuatu dari mulut Jenderal Solo sehingga ia dapat berbicara. Dan kemudian ia berkata dengan keras, Jenderal Solo bebas dan ingin belajar tentang Gunung Salju. Rahasia? Tanyakan pada Jenderal Solo. Ini benar-benar berhasil. Kedua belah pihak dari perang mematikan yang asli segera berhenti. Meskipun sejumlah besar orang telah membunuh mata merah mereka,
mereka juga terpaksa berhenti dan menyaksikan perkembangan situasi. Bukankah kalian hanya ingin mengetahui rahasia Gunung Sueluo? Teriak Souls. Jenderal Solo ada di sini, dan kami akan membiarkan Jenderal Suluo memimpin jalan dan menjelajahi rahasia Gunung Sueluo. Melihat ini, Xie Aoyu dan Yaking juga datang ke kerumunan. Dia tahu bahwa Souls telah menarik perhatian semua orang, dan sama sekali tidak ada keberatan. Apakah ini akhirnya? Bisik Yaking. Xie Aoyu tertawa, apalagi yang menurutmu? Ini adalah kematian 8 guru paling suci. Ada hampir 15 orang yang terluka parah dan tidak bisa lagi bertarung. 5 atau 6 guru paling suci lainnya kurang lebih sakit, dan jumlah itu sudah luar biasa. Meskipun begitu, anggota staf kita terlalu sedikit, gumam Yaking. Aku tahu bahwa kita harus mengumpulkan beberapa orang. Dari keluarga kita, lebih baik tidak. Xie Aoyu melambaikan tangan. Wah, orang-orang kuat, jika kita juga memiliki 4 atau 5 guru paling suci, kita pasti bisa mendapatkan cahaya dewa malam yang sangat terang. Yaking berkata dengan aneh. Sambil menggelengkan kepalanya, Xie Aoyu tertawa dan berkata, tidak sesederhana itu. Aku adalah penguasa dewa sihir 3 warna, dan aku selalu diperhatikan. Hanya dengan sejumlah kecil orang aku bisa datang dan pergi dengan bebas, tanpa batasan, dan dengan lebih banyak orang di sekitar. Sebaliknya, mudah untuk mengekspos tujuannya. Begitu mereka mengatur putaran, bahkan lebih sulit untuk melarikan diri, jadi semakin sedikit orang di sekitarku, semakin baik bagiku, belum lagi, barulah aku bisa bertarung dengan keras, jadi tingkatkanlah kekuatanmu sesegera mungkin. Yaking tiba-tiba tersadar, berkata, aku tidak pernah mengerti bagaimana kau bisa melampaui Wu Dongtian dan Zheng Batian, tetapi mereka memiliki sumber daya dari 2 keluarga besar. Sekarang aku bisa mengetahuinya, kau sama seperti Raja Zhou Zhen, yaitu melalui pertempuran yang mematikan, tidak hanya kekuatan dapat meningkat dengan cepat, tetapi juga pengalaman yang sangat kaya, tetapi Wu Dongtian dan Zheng Batian justru sebaliknya, mereka adalah bunga di rumah kaca. Xie Aoyu mengangguk sambil tersenyum. Ini adalah perbedaan mendasar mereka. Obat mujarab apapun hanya dapat memiliki efek yang besar pada promosi para master di bawah level suci, tetapi begitu mereka mencapai level suci, atau bahkan level pelangi, hal-hal itu tidak memiliki efek, dan pertempuran kematian akan menjadi cara terbaik untuk meningkatkan. Itu adalah mentalitas, tetapi ada para ahli untuk melindunginya, bagaimana itu bisa menjadi pertempuran yang mematikan. Pada saat itu Jenderal Nasolo bebas. Dia berdiri di tengah pengepungan orang banyak. Meskipun citranya mengerikan, ekspresinya sangat dingin, dan matanya yang kabur berangsur-angsur menajam. Jenderal Solo menceritakan rahasia Gunung Sueluo, kami bisa melepaskanmu, teriak seseorang. Jenderal Solo tidak menjawab, dan perlahan mengambil bilah tajam dari pisau panjang yang patah dari tanah, memegangnya di tangannya, dan mengarahkan bilah itu ke jantungnya. Tindakannya segera menyebabkan kerusuhan, bahkan Souls mengerutkan kening. Jenderal Solo adalah bangsawan besar yang masih berdiri di kerajaan Sherlock. Tentu saja, dia tidak pandai dalam hal itu. Sebelumnya, itu hanya lemah. Sekarang setelah semuanya dikesampingkan, saya khawatir seseorang tidak beruntung. Xie Aoyu tersenyum dengan lengan di dadanya. Saya melihat Jenderal Soro melihat sekeliling, saya tidak memberitahu siapapun tentang rahasia Sueluo, bahkan jika mereka tidak mengetahuinya, hanya saya yang tahu rahasia Gunung Sueluo di seluruh benua. Orang tua, mengapa kamu mengatakan itu? Han Yue memarahi. Karena kamu bajingan, kata Jenderal Soro, muram. Kamu membunuh seluruh keluargaku, bahkan cucuku yang berusia 3 tahun. Kamu sialan. Han Yue tercekik untuk sementara waktu. Tatapan mata Jenderal Solo menatap seorang guru paling suci di sisi Han Yue, cucumulah yang membunuhku. Guru paling suci menggigil tanpa alasan, merasakan mata orang lain, wajah tuanya panas, dia mendongak dan mencibir, bagaimana denganku? Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang, jika kamu membunuhnya, aku akan memberitahu rahasia Gunung Sueluo, jika tidak, aku akan mati di sini. Tidak seorang pun dari kalian akan ingin mengetahui rahasia Gunung Sueluo. Jenderal Soro, orang tua, guru paling suci marah. Jenderal Solo menutup telinga. Namun, Han Yue memiliki hati yang membunuh. Tuan-tuan aslinya seperti awan, dan sekarang efektivitas tempurnya telah turun lebih dari setengah dibandingkan dengan masa kejayaannya. Jika dia kehilangan guru suci lainnya, dia akan benar-benar kehilangan keuntungannya. Orang tua,
tidakkah kau tahu? Taruh saja kotoran anjing ibumu yang bau. Mata Jenderal Solo memerah dan meraung seperti orang gila. Keluargaku punya 563 mulut, kalian semua telah dibantai, yang tua, yang lemah, yang sakit, para istri dan anak perempuan. Bunuh, apa kualifikasi bajinganmu untuk menyebutkannya kepadaku? Hal terbaik tentangmu adalah binatang buasmu yang tidak manusiawi. Ketika kamu melihat sendiri bahwa dia akan membunuh cucuku, apa yang kamu lakukan? Kamu Wang Baguao, sampah anjing, bagaimana bajingan sepertimu datang ke dunia ini? Ayahmu pasti telah menembakmu ke dalam lubang, dimakan oleh serigala jahat yang tidak manusiawi, dan bermain dengan ibumu 100 kali. Kamu tidak dilahirkan dari manusia. Gagap Jenderal Solo yang gila itu sedikit tidak jelas, dan pikirannya agak bingung, dan dia memarahi Han Yue selama setengah menit, menyemprotkan darah anjing Han Yue. Dia sekarat, dan dia tidak takut. Wajah tua Han Yue yang dimarahi itu membiru dan gemetar, barang-barang tua. Han Shaoji, sekarang dia memiliki keuntungan. Jika dia menguncimu dan memintamu untuk membunuhmu dan memberitahu rahasianya, itu akan sangat buruk. Souls berkata, terkejut ketika dia melihat situasi itu. Han Yueki mengepalkan tangannya, dan gemetar. Dia membuka mulutnya untuk waktu yang lama dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia membekuk kaku, tetapi menatap Jenderal Soro dengan kebencian yang mendalam, seolah-olah ingin menelannya. Jenderal Luo tahu bahwa dia akan mati dan tidak peduli. Bunuh dia, aku akan memberitahu rahasia Gunung Sueluo. Jenderal Soro menunjuk ke guru yang paling suci, aku katakan kepadamu dengan jelas bahwa tanpa rahasia yang aku miliki, bahkan jika kamu melewati tingkat jiwa Suelong, tidak mungkin untuk memasuki lokasi cahaya Dewa Malam yang ekstrim, dan itu juga akan memicu kutukan ribuan tahun. Mendengarkan kata-kata Jenderal Solo, tatapan semua orang tertuju pada pria itu.